itu atas izin Allah. Apabila kita bersyukur, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada ajaran yang benar yang kita miliki. Lalu selanjutnya ya nanti akan ada waktu kita 1 jam setengah digunakan dengan baik. Kalau untuk kedua itu 09 sampai 10.30 karena ini 10.30 ya, nanti maka selanjutnya kita mundur ya, kita mundur 10 jam 10 nanti kita mundur sampai jam 11.30 ya, 11.30 insyaallah. Bismillah, dengan doa Allah nanti semoga ilmu hari ini membawa manfaat dan bisa diterapkan di lembaganya masing-masing. Materi hari ini adalah materi tilawah paut yang akan nanti disampaikan oleh Ustazah Ainul Rahman S. Sarjana Komunikasi. Sarjana Ilmu Komunikasi, Sarjana Pendidikan. Beliau asli Misi, lahiran 93. Pantas ini nanti materi tahunnya ya. Beliau sekarang adalah penyuluh agama Islam Kabupaten Gresik di KUA Kecamatan Sidayu. Bukan Sidayu itu rukune, bukan Sidayu Brogo. Beliau termasuk juga pengurus tilawah cabang Gresik. Jadi insyaallah tilawati ya, pengurus tilawati cabang Gresik. Insyaallah hari ini kita pas belajar sama beliau. Memang penting belajar tilawati paut karena itu tadi salah satu keluhan ya, itu bahwa semakin hari akan semakin hari semakin menuju ke zaman now itu semakin luar biasa aturannya. Lalu mungkin tentang pengaruh lingkungan dan macam-macam yang harus kita hadapi. Apapun tadi seperti yang disampaikan Ustaz tadi, apapun metode yang kita pakai, tapi sebagai status kita harus punya kemampuan bagaimana cara menghadapi anak-anak usia ini. Ada yang kita ajar di bawah daftar, ada yang mungkin tidak, dia nggak mau bicara. Maka nanti metode-metode seperti itu, cara-cara pengajaran seperti itu insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Ainul Rahman. Membawa dinikmati dengan baik karena ini memang pokok dasar dan tahu anak usia ini adalah golden age, masa keemasan. Jangan sampai kita menebeli luar biasa, dan lain-lain sebagainya. Golden age yang mana pikiran mereka akan berkembang nanti sampai dewasa. Jika kita jadi nakal duluan saat waduh nanti Ustazah kita yang tahu jawab dan benar-benar anaknya jadi double temenannya, maka nanti akan diperkam putra putri kita. Nah, mari kita belajar dengan beliau Ustazah Ainul Rahman S. Sarjana Ilmu Komunikasi, Sarjana Pendidikan. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang ada suara siapa yang tahu? Insyaallah. Alhamdulillah kita bertemu di sini. Sebelumnya karena tadi sudah perkenalan sama guru saya sama jadi saya perkenalkan lagi. Nama saya Ainul Rahman, Ikom SPD. Alhamdulillah 2 kali sarjana sekolahkan oleh ayah saya pertama. Saya di Gresik 13 Juli 93. Mohon maaf izin untuk status saya yang barangkali lebih tua dari saya di UK. Saya di sini cuma mau berbagi ilmu dengan semua. Kita mencoba untuk
memperbaiki sistem atau kebiasaan yang ada di keluarga kita yang sekiranya tidak efektif kita jadikan seefektif mungkin. Bukan saya belajar dulu jadi kapan? Pekerjaan saya di rumah tangga dan bergaji juga penyuluh agama Islam di Kabupaten Kecamatan Sidayu, buatan Sedayu, Sidayu. Riwayat pendidikan saya lulus SMP di Sidayu Gresik tahun 2008. Dari Sidayu saya ke Pulau mencari kitab suci. Di SMK Serang Derajat ada yang anak Islam derajat rekan saya. Dan saya di SMK Serang Derajat. Terus kuliahnya kembali lagi ke Medan atau ke Libur ke Surabaya, dari tahun ke Surabaya saya ambil ilmu komunikasi. Saya ambil ilmu komunikasi lulus 2015 dan di pertengahan saya kuliah di UIN Sunan Ampel semester 5 saya kuliah lagi di SKY Garut Gresik. Alhamdulillah waktu itu saya kuliah bareng sama guru-guru sakti termasuk ibu saya yang nyekolahkan di saya. Jadi kebetulan waktu itu ketika saya kuliah di SKY Garut Takwa, ayah saya itu menyekolahkan atau memuliakan sekolah. Saya kuliah 2 ilmu komunikasi di Sunan Ampel sama SKY Garut Takwa. Ibu saya juga SKY Garut Takwa. Kalau saya satu kelas, satu meja, satu kelompok tugas, sama satu memuliakan adik saya laki-laki yang di belakang saya, sama juga di UIN Sunan Ampel. Jadi dalam satu waktu ayah saya menyekolahkan 4 orang, masya Allah, hanya guru ngaji saja, masya Allah. Jadi jangan meskipun hanya sebagai guru ngaji, jangan rendah. Guru ngaji masa Islamnya melarang anak ini harus semangat, harus yakin bahwa Allah yang akan membantu dan memberi kemudahan untuk menyekolahkan anak-anak. Selanjutnya terakhir yang pernah saya ikuti di Tilawati. Jadi ini 2013 saya itu masih mahasiswa, sudah belajar untuk menjadi pelatihan calon menangis Tilawati. Alhamdulillah lolos termuda waktu itu, peserta termuda lolos semuanya juga. Alhamdulillah. 2014 juga diikutkan oleh ayah saya di kelas supervisor Tilawati. Supervisor itu menilai bagian menilai saja, mencari kekurangan. Mencari kekurangan. Lembaga ini kurangnya ketika mengajarkan gurunya kurang fokus atau apa itu saya bagian dengan. Terus 2015 TOT Training of Trainer itu belajar menjadi trainer yang sekarang ini. Saya menjadi trainer sekarang tidak ujung-ujung langsung menjadi trainer tidak. Jadi ada pelatihannya. Jadi itu juga ada tesnya. Alhamdulillah saya lolos 3 itu. Trainernya suaraku terus apa lagi? Menangis sama satunya itu ini pemateri ini Alhamdulillah. Ini keluarga saya. Ini suami saya 1 di kelas 1. Anak saya 2 yang besar ini sudah kelas 3, namanya Syahri Nasir. Belakangnya tok ini akan lagi. Kalau yang Syahri di YouTube kan Syahri Nasir alat kasih. Kalau ini Syahri Nasir tak ambilkan nama bapaknya. Yang kedua Ahmad dan Abu Bakar dunia anaknya masih kecil 3 tahun. Nah ini tentang saya barangkali ada yang ingin konsultasi tentang gimana cara
tidak terlambat, tidak sekali masuk, 15 tidak masuk. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kadang suasana di kelas itu sangat membosankan. Kami pernah ngomongin, gitu kan? Anak-anak itu ulang, itu luar biasa ulang. Terus anak masuk kemana? Atau sana nangis, atau sana sampai kelas tidur. Nah, itu ya. Biasanya kendalanya anak kelas itu seperti itu. 2 hari masuk, 2 hari tidak masuk, 2 hari masuk, 2 hari tidak masuk. Ketinggalan pelajaran semuanya. Oke, nah ini sebelum kita masuk ke sana, kita belajar asmaul husna dulu sama gerakan dulu. Oke, sudah siap? Sekarang kita berdiri. Iya, aman. Jawabnya maaf ustazah. Iya, aman. Maaf ustazah. Baik, silakan berdiri. Nanti diikuti di layar ini ya.
membaca doa. Apa saja doanya? Ya, ini doa dan kegiatan sebelum masuk kelas. Nah, ini tadi. Terus kapan kita praktek pembacaan kalau misalnya dengan gerak tetap dengan bola ini? Anak-anaknya itu dibariskan semua di halaman sekolah atau PPK-nya. Tapi kita punya halaman, punya semua ya. Nah, sebelum kita masuk bisa sekarang asalnya jam 2.45 gitu. Sudah ada? Ya, jam 2.45. Berarti masuknya nanti jam 3.15. Nah, jam 3.15 itu anak-anak tidak langsung masuk ke kelas, tapi baris dulu seperti upacara dengan. Nah, setelah itu guru di depan satu, ya, tampil tidak untuk menyanyi, tapi memimpin membaca Asmaul Husna gerak dan lagu. Bu, berarti harus dapat ya, harus wajib. Bu, dengan siapa? Ya, teman-teman ini baik, baru ya. Teman-teman ini tiap malam dengar kalian membaca apa? Tonton Asmaul Husna itu terus di pelatih sendiri kata-kata sambil masak. Jadi misalkan memimpin dulu, kalau saudara saya itu semua gurunya hafal. Karena apa? Sebelum praktek ke anak-anak, gurunya itu latihan. Jadi seolah-olah minggu depan kita tampil, gitu ya. Maksudnya tampil itu memimpin di depan. Setelah pulang sebulan, gurunya nggak langsung masuk, latihan dulu semua. Jadi DPK itu sampai maghrib. Masya Allah, harus semangat dulu, ya. Selanjutnya membaca Ikhlas Santri. Ada yang sudah mempraktekkan Ikhlas Santri? Hah? Sudah. Ya, Ikhlas Santri. Ya, Ikhlas Santri. Ikhlas. Nah, ini misalkan Ikhlas santrinya seperti ini. Ya, kami santriwan dan santriwan selama ini pakai gerak. Dan kita coba pakai gerakan. Berdiri lagi sandok bentuknya. Jadi ini kita dulu, oke. Setelah Asmaul Husna, lanjut Ikhlas Santri. Pakai gerakan ya, ikuti saya dengan suara, oke? Ikhlas Santri. Ikhlas Santri. Kami santriwan dan santriwati. Kami santriwan dan santriwati. Taman Pendidikan Al
bapak-bapak penting. Ayo, kita dulu. Oh enggak, nah, balik. Aku berjanji. Satu. Rajin sholat sepanjang hayat. Dua. Selalu mengaji setiap hari. Tiga. Berbakti kepada ayah dan empat. Taat dan hormat kepada guru. Lima. Menuntut ilmu tiada. Enam. Namanya berdiri sekolah. Oke. Saya kawan suka memaafkan. Selanjutnya setelah kita santri baru membaca Al-Fatihah. Kita sama-sama sambil belajar menggunakan Al-Fatihah. Semuanya silakan baik dengan benar-benar dari
Nanti kamu dipraktekkan ya. Ya. Sekarang selamat berkenan. Seberapa nih dari sekarang ini? Oke, kita lanjut ke materi power. Oke, dengan segala macam keilmuannya. Jadi berupa itu guru yang paling ekstra, ya. Makanya berupa sebelum masuk kelas harus makan dulu. Kenapa? Anak-anak yang bisa kesulitan itu macam-macam. Ya, jadi harus makan dulu. Kalau pagi sarapan dulu. Kalau sore, apa lagi makan sama malam nanti sore. Ya. Langsung strategi mengajar Al-Quran untuk PAUD. Kenapa sih harus ada PAUD? Apa yang nggak boleh kan langsung sudah satu gitu? Apa nama buat langsung sudah satu? Kalau anaknya sudah kelas 2, ngaji ya masih sudah satu nih. Tapi kalau masih usia 3 tahun, harus kelas PAUD. Sekolah pokoknya masih ada nih, sekolah PAUD gitu kayak baru masuk TKA, TKP gitu ya. Nah kalau di lembaga ngaji KPP itu ada kelas yang namanya PAUD. Tujuannya membekali dasar-dasar agar anak fasih melaporkan diri kejadian. Jadi anak itu sudah tahu huruf hijaiyah itu seperti apa. Kalau huruf alfabet pasti dari kecil kan sudah dikasih tahu sama orang tuanya. Kalau di Al-Quran namanya huruf hijaiyah. Targetnya santri bisa menetapkan 2 huruf hijaiyah bersamaan fathah dengan nada satu ketukan menggunakan lagu ros. Biasanya dengan buka di buku halaman terakhir. Itu satu kotak berisi 2 huruf ya. Nah, kalau anak lancar sungguh-sungguh, dia bacanya bukan lagi powo, bukan lagi to, wo, tidak seperti itu. Tapi powo, ya, dowo, koma, syada, seperti itu bacanya. Tapi kalau anaknya tidak lancar, biasanya masih dieja sampai satu. Maksudnya satu itu kan itu tadi. Dowo, koma, syada, itu satu. Oke, Bu, kalau anaknya itu baru masuk pertama kali, gimana Bu? Nah ini nanti kita pakai media kartu untuk memperkenalkan diri. Nah ini medianya pakai kartu berbagi dan buku. Fungsinya pada kartu menanamkan konsep dan pengenalan huruf. Seperti tadi yang ditanyakan Pak Anggir, Pak Bintang. Anak-anak ini apa? Anak-anak ini apa? Ada yang bilang itu kertas, itu tulisan latin. Nah, kalau kita mau memperkenalkan kepada anak, tidak seperti itu. Anak ini apa artinya? Anak-anak ini bunyinya am, bunyinya am. Nah, sebelum mau menyanyi, tinggal berdua, silakan ya. Ini bunyinya am, ini bunyinya am, ini bunyinya am, ini bunyinya am. Nah, seperti itu, ya. Jangan saya orang sahabat, ngaduk cerut. Iku huruf A. Orang penawu, dari situ nek tengah itu baru ya. Kalau sekarang anak ini bunyinya A, ini bunyinya J, ini bunyinya La. Jangan tinggal mancing mulai. Uminangan yang pinggiran Bengawan, iya. Mancing iwa. Tinggal anak-anak ini bunyinya La. Bunyinya apa? La. Ayo nyanyi bersama-sama betul. Ini bunyinya La, ini bunyinya
Jadi biasanya kalau saya itu dengan biasanya makan dengan apa? Kalau makan dengan sate, ya kalau pendekir, bisa kayak unas. Warisan itu saya di kelas awal kan masih ada anak masih nangisan gitu. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada kamu ibunya nggak mau dulu. Yang berusaha anak itu nggak pintar jangan sampai ke sini kalau nggak terbikin nangis oke anak-anak ini bunyinya sang tidak ini bunyinya bunyinya jadi praktis dan mengajarkan itu langsung ya karena anak-anak itu kalau tidak kita kasih tahu nggak tahu ya itu bunyinya itu apa ya nggak boleh ya jadi anak-anak Bu Guru punya guru berjaya yang baru ini namanya bunyinya bunyinya apa namanya nah itu baru tahu oke karena Bu Guru punya guru baru apa ya itu ya apa ya itu ya anak pikir-pikir ya gitu ya jadi kita harus memberi tahu ini bunyinya bukan namanya tapi bunyinya itu Argentina Palestina seperti itu kan nah cara mengajarkan tilawah diperhatikan dalam 60 kali pertemuan dengan alamat dan setiap kata sunat 45 menit begitu 40 kali pertemuan kira-kira anak-anak sudah lancar tahu betul kita fleksibel saja oke jumlah santri per kelas maksimal 15 anak jadi berapa anak di satu kelas tahu 20 13-14 ini masih normal kalau lebih dari 15 harus dipecah jadi 2 biar maksimal duduk mereka berbentuk atau bertolak jadi kita itu posisi duduk anak itu bukan seperti yang kita lihat bukan tapi membentuk dulu kanan kirinya 5 depannya 5 kiri juga 5 jadi 5 seperti ini nah untuk mengajarkan menggunakan nyanyian jadi kalau kita nyanyi makanya harus makan dulu dulu tilawah paus harus makan dulu sebelum ngajar jadi dengan ya Allah dulu kita makan kayak sama begini jadi murid jadi titik kesalahan menggunakan maturos dan melalui kebiasaan. Oke, tadi kita sudah. Sekarang kita langsung praktek saja. Saya akan praktek. Saya akan menyanyi, boleh dilakukan untuk praktek di rumah. Dari ta'awud dengan menggunakan lagu ros, nanti nyanyinya juga menggunakan lagu ros. Jadi lagu ros itu yang benar-benar nanti membaca doa Al-Fatihah sampai selesai dulu deh. Bakal naik turun begitu ya. Sekarang kita tahu bersama-sama menggunakan lagu ros. Alif Ba A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
sama. Jadi kalau jenengan posisi di saya, jangan keliru ya. Jadi nanti kalau anak-anak yang bunyi, anak-anak pasti bilang sama. Jangan bilang bisa sama. Kalau sama kan dari dengar ya. Jadi jenengan belajarnya bisa ikut anak-anak. Dua di atas sama ya, langsung satu ketukan sama. Dua di atas sama, dua di depan sama, dua di kanan. Ini kanannya anak-anak, kirinya dengan kanannya. Dua di kanan sama, dua di kiri sama, dua di atas sama, dua di atas sama, dua di depan sama, dua di kanan sama, dua di kiri sama. Oke, sudah bisa semua? Monggo satu kelompok perwakilan satu anak untuk anak satu ustazah. Monggo dari kelompok yang dulu ditunjuk saja, diambil juga. Izhar mana kelompok ini mana? Kemudian malu ya. Ustazah itu nggak bermalu lah kan, ustazah di sini ngajarin ayo. Ustazah ini. Ya, oke, maju. Coba gitu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan silakan ya anak. Langsung makan silakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini bunyinya ini bunyinya ini bunyinya ini bunyinya bisa sini sama-sama alif baca ini bunyinya ini bunyinya ini bunyinya ini bunyinya jadi kanan naik belakang turun ya satu dulu alif baca ini bunyinya ini bunyinya ini bunyinya ini bunyinya Nah,
Jadi masih makan sopan. Tapi ayo, ya siap maju. Persiapan, nomor 3, tunjuk arah sopan. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan siap anak-anak? Ya. SNPK coba tahu dulu 1, 2, 3
di permen-permen kita, Masya Allah. Ya, Ini bunyinya apa? Ini bunyinya apa? Ini bunyinya apa? Ini bunyinya apa? oke, dua di atas. Ingat-ingat ya, dengan tangan kiri berarti sebelah kanan kaki. Ya, jadi kaki dua di kanan. Oke, lakukan. Semoga alif ba alif. Oke, Alif Batak. dua. Di atas apa? Dua di depan apa? Dua di kanan apa? Dua di kiri apa? Oke, sebenarnya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Batak. Bismillahirrahmanirrahim.